Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di channel bisnis Kang Fajar. Ya teman-teman semuanya, hari ini saya akan memberikan tips rahasia buat kalian semuanya. Yaitu apa? Tips rahasia cara membuka usaha dengan strateginya para pengusaha-pengusaha yang besar. Kenapa saya bilang tips rahasia teman-teman? Karena ini strateginya para pengusaha-pengusaha yang besar, pengusaha-pengusaha elit di berbagai daerah itu kebanyakan seperti itu teman-teman. Tetapi kadang orang-orang pedagang ini, orang-orang pedagang kaki lima, usaha-usaha kecil, menengah, atau para orang wirausaha yang membuka usaha kecil-kecilan ini kadang nggak paham. Jadi ini bisa dilakukan, strategi ini bisa dilakukan, tips ini bisa dilakukan untuk semua orang yang berjualan atau membuka usaha kecil-kecilan. Jadi nggak harus usahanya besar teman-teman. Jadi ini makanya saya bilang ini adalah tips rahasia teman-teman. Begini, kalian tahu ada mie gacuan, kalian tahu kan ada mie gacuan. Nah, mie gacuan ini kan ramai sekali teman-teman ya. Mie gacuan ini kan ramai sekali. Sudah terkenal di mana-mana kan mie gacuan. Sudah terkenal di mana-mana. Mie gacuan ini sangat ramai sekali. Nah, tipsnya adalah kalian harus jualan di depan atau di sebelahnya mie gacuan. Usahakan itu teman. Usahakan jualan di depan atau di sebelahnya mie gacuan. Mungkin kalian yang sekarang jualannya pakai gerobak atau jualannya pakai lapak di lesehan, atau kalau bisa kalian ya jualannya menggunakan toko kecil-kecilan. Terserah, nggak apa-apa. Yang penting kalian harus menetap berjualan di sebelah atau di depan mie gacuan. Ini misalnya mie gacuan teman-teman, yang di tujuan kita yang kita sasar. Nah, tujuan kita yang kita sasar adalah mie gacuan, karena mie gacuan sudah terkenal. Misal di daerah kalian itu yang paling terkenal adalah mie gacuan. Nah, kalian jualannya di sebelah atau di depannya. Yang kalian jual harus gimana ya, sesuai, gimana ya, maksudnya bukan sesuai sih, pokoknya jangan membenturkan atau menyaingi mie gacuan tersebut. Jualannya seperti itu teman. Misalnya begini teman. Misalnya itu tadi mie gacuan, kalian jangan jualan mie juga. Misal kalian jualan mie iblis, mie setan, mie pedas dan sebagainya. Jangan jualan mie. Kalau bisa jangan jualan mie. Jual yang bukan satu bahan lah. Kayak mie kan satu bahan, sama-sama satu bahan. Kalian pasti akan kalah. Orang-orang tidak akan penasaran mie kalian kan, karena sudah ada mie gacuan, karena tujuan mereka adalah di mie gacuan. Lalu jualannya apa mas? Jualannya adalah kalian jualannya itu yang ada chemistry-nya dengan mie gacuan. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, orang kan berbondong-bondong sudah mengerti, sudah tahu, sudah paham gimana rasa mie gacuan. Tujuannya kemana ya? Kalau ya ke mie gacuan. Tujuannya apa? Ingin makan mie nomor satu, itu seperti itu. Kadang orang itu pengennya makan mie, pengennya makan yang pedas-pedas. Kan mie gacuan terkenalnya pedas teman-teman. Pengen makan mie. Tujuan orang ke gacuan itu pasti itu, pengen makan mie pedas, pengen yang suka yang pedas-pedas. Tapi kalau dalam benak saya teman-teman ya, orang yang pecinta mie gacuan itu kebanyakan teman-teman, dia itu suka yang pedas-pedas, suka yang level-level. Jadi yang kalian jual itu apa? Yang kalian jual ya yang
berlevel-level pedasnya. Jadi hampir satu frekuensi atau satu chemistry ya. Jadi kalian jualnya yang pedas-pedas, yang menggunakan level-level. Contoh apa? Contoh kalian kalau kalian itu pakai gerobak ya jualannya. Kalian jual di depan Megacuan, gerobaknya taruh situ, pasang tenda yang nyaman. Kayak diberi tenda yang nyaman biar orang itu kalau nongkrong di situ sambil makan bakso itu enak, nyaman, dilihatnya itu suasana nyaman, enak, sejuk begitu teman. Pokoknya kebersihan juga dijaga. Pokoknya buat suasana tempat itu senyaman mungkin. Yang pertama. Yang kedua, kalian pasang banner. Harus ditulisi bannernya sama ya di sablon gitu. Bannernya di sablon ditulisi, misalnya dia jual pentol level pedas, begitu teman. Jual pentol level pedas. Nah, kenapa saya menyarankan seperti ini teman-teman? Kenapa saya menyarankan seperti ini? Karena begini, orang tujuannya ke Megacuan itu suka yang pedas-pedas. Di Megacuan kan juga ada level-levelnya. Nah, kita tidak menginginkan mereka untuk langsung membeli dagangan kita, enggak. Tetapi kita hanya mempromosikan dagangan kita ke mereka yang masuk ke Megacuan. Kita nggak peduli, mereka nggak beli, kita nggak peduli. Karena tujuan mereka ke Megacuan, nggak mungkin mereka tujuannya mau ke Megacuan, akhirnya beli dagangan kita, nggak mungkin itu teman-teman. Jelas nggak mungkin. Tujuan kita begini saja. Mereka keluar dari Megacuan, lihat lapak kita, lihat gerobak kita, loh, jual pentol ekstra pedas, itu ada pentol level bakso level pedas. Jadi mereka itu kita kasih tahu dulu teman, kita kasih tahu dulu apa yang kita jual, bikin mereka penasaran dulu sama apa yang kita jual. Itu tujuan kita terutama. Jadi kita jangan berharap dulu mereka berpaling dari Megacuan untuk membeli kita. Jangan berharap seperti itu. Yakinlah suatu saat mereka pasti akan penasaran dengan apa yang kita jual tadi. Jadi kita itu istilahnya begini, istilahnya itu numpang tenar, numpang terkenal Megacuan. Karena yang datang dan yang keluar ini kan bergantian Megacuan, saking ramenya. Lah orang-orang tersebut pasti akan tahu lapak kita kalau kita jualannya dekat Megacuan. Ini tujuannya dulu, ini maksudnya. Ada dulu, karena ada saya tahu strategi ini itu sering di mana-mana dong. Ada yang jual bakso pedas ya, bakso pedas ini terkenal sekali bakso pedasnya. Dia sudah berdiri awal, bakso pedasnya ini sudah terkenal sampai ramai sekali pengunjungnya. Akhirnya depan bakso pedas ini dibangun rumah makan seblak dengan level-level pedasnya juga. Jadi dia itu tahu bagaimana orang-orang yang beli di bakso pedas ini ternyata suka yang pedas-pedas. Akhirnya pengusaha seblak ini buka di depannya pas. Jadi ini tidak menghancurkan bakso ini, enggak. Tujuannya tidak menghancurkan bakso ini, tapi hanya memberi ini loh, saya juga jualan yang pedas-pedas tapi berbentuk seblak. Kan seperti itu teman-teman. Banyak sekali toko-toko seperti itu teman-teman. Ada toko baju, toko khusus toko baju. Toko baju, dia itu menjual baju-baju. Pokoknya cowok ataupun cewek. Pokoknya atasan, bawahan, baju, celana dalam, apa banyak sekali. Ini tokonya sudah terkenal. Nah, di depan toko tersebut ada toko yang baru buka, dia jualan apa? Jual besar sekali juga tokonya,
dia jualan khusus sepatu dan sandal. Nah, seperti itu teman-teman. Ini namanya strategi yang jitu, strateginya orang-orang besar. Jadi strategi seperti ini nggak harus diterapkan oleh pengusaha yang besar, tapi kita menjadi seorang pedagang kaki lima, kita menjadi seorang wirausaha, ya jangan mau kalah gitu. Meskipun kita cuma lapak kecil, tapi kita bisa memberikan rasa pada orang-orang tersebut itu lebih penasaran daripada lapak-lapak yang besar, daripada mereka para pengusaha besar, pengusaha makanan yang besar. Seperti itu. Nah, jadi kalian coba deh diterapkan seperti itu. Ini semoga tips dari saya ini bisa membantu kalian untuk mengembangkan usaha kalian atau membuat usaha kalian itu cepat laris. Dan pesan saya teman-teman ini nanti, jadi kalian kalau sekarang mungkin sudah terlanjur, umpama kalian itu sudah terlanjur jualan misal, mas saya jualannya es ya, masa saya di depan sebelah, masa saya jualan es itu harus di depan Mega Cuan. Nggak harus di Mega Cuan, sudah saya bilang nggak harus di Mega Cuan. Yang terkenal rame di depan itu nggak harus makanan yang lapaknya besar yang kalian sasar, enggak. Misal ada penjual es degan ya, misalnya ada penjual es degan pakai gerobak, tapi dia itu sudah terkenal. Es degannya itu es kelapa muda, maksudnya es kelapa mudanya itu sudah terkenal rame sekali. Setiap pagi sampai siang itu rame. Nah, seperti itu kalian bisa manfaatkan. Misal es degannya, es kelapa mudanya tadi itu nggak ada kayak snack, nggak ada kayak makanannya. Kalian jualnya apa? Jualan gorengan atau tahu-tahu yang digoreng seperti itu. Jadi dikasih petis, jualannya di depannya atau di sebelahnya begitu. Nah, ini istilahnya itu strategi numpang tenar, tapi tidak menghancurkan lawan. Jadi kita paham teman-teman ya. Baiklah teman-teman, inilah yang saya maksud tips rahasia buat para teman-teman yang sekarang sudah memiliki usaha tapi belum laris, belum lancar. Ya coba aja dicari yang sefrekuensi atau seirama lah, istilahnya seirama yang disukai orang tersebut. Sukanya pedas, kita jualannya yang pedas-pedas, kita merapat yang ke pedas. Kita jualannya yang dingin-dingin, kita merapat yang dingin juga nggak apa-apa. Jadi jangan sampai yang jualan rame ini wedang jahe, STMJ ini rame sekali, tapi kita di sebelahnya jualan es, ya nggak masuk teman-teman. Karena tujuannya orang-orang beli jahe ini cari kehangatan, cari yang menghangatkan badan, bukan malah mereka itu untuk membeli es kita, enggak. Jadi seperti itu. Sudah paham? Terima kasih sudah menonton sampai habis teman-teman. Semoga bermanfaat video ini buat kalian semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.